Pemirsa, polisi menetapkan seorang ibu rumah tangga yang membawa kabur bocah berusia 5 tahun selama 20 hari sebagai tersangka. Bocah tersebut dibawa kabur sebagai jaminan utang piutang yang dilakukan keluarga korban. Bocah yang baru berusia 5 tahun warga Kota Bogor ini akhirnya berhasil diamankan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bogor Kota usai dibawa kabur selama 20 hari oleh seorang ibu rumah tangga bernama Nur Halimah. Bocah ini dijadikan sebagai jaminan utang piutang keluarganya. Peristiwa bermula dari laporan suami istri ke Mapolresta Bogor atas cucunya yang dibawa kabur terlapor Nur Halimah. Akhirnya bocah tersebut ditemukan di rumah tersangka. Polisi pun akhirnya mengevakuasi bocah dan membawa pelaku ke unit PPA Satreskrim Polresta Bogor Kota guna dimintai keterangan. Setelah memeriksa 5 saksi, polisi menetapkan Nur Halimah sebagai tersangka dengan barang bukti akte kelahiran korban dan kartu keluarga. Tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 200 juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya terkait anak yang dijadikan jaminan utang, sudah bergabung bersama kami Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Susatyo, saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah saat ini korban sudah dikembalikan kepada keluarganya? Jadi korban sudah dikembalikan kepada keluarganya itu sejak tanggal 6 Agustus atau kurang lebih sekitar 3 jam setelah kakeknya melaporkan ke Polresta Bogor Kota. Jadi langkah kami yang paling awal untuk tindakan kemanusiaan adalah segera mengevakuasi korban dari tempat tersangka. Jadi saat ini sudah bergabung bersama keluarganya dan dalam pengawasan dari P2 TP2A Kota Bogor. Bagaimana kondisi korban pada saat dikembalikan? Kalau secara fisik korban terlihat biasa ya, baik-baik saja. Tetapi kami membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap psikis dan sebagainya. Apakah selama 20 hari di tangan tersangka ini korban juga dalam kondisi baik-baik saja. Tapi setelah dipertemukan memang terlihat anak lebih ceria ya bersama keluarganya. Baik, informasinya korban ini dijadikan jaminan utang oleh kakeknya. Ini bagaimana ceritanya Pak? Apakah sebenarnya ini keinginan dari kakeknya sendiri atau keluarga korban atau permintaan dari si pemberi utang? Jadi saya harus mundur dulu mengapa si korban ini dirawat oleh kakeknya. Jadi Raka ini umur 5 tahun itu punya bapak ya atas nama Nuril itu meninggal ketika Raka masih dalam kandungan 3 bulan. Kemudian ibunya atas nama Nanda itu menikah lagi dan ayah tirinya ini pun meninggal tanggal 14 Juli 2021 kemarin karena sakit kanker otak. Terakhir ibunya pun itu meninggal pada tanggal 4 Agustus 2021 itu 2 hari sebelum dibuatkan atau Pak Yanto melapor kepada pihak Polresta Bogor Kota. Nah, sehingga sejak tanggal 20 November, anak itu dititipkan oleh ibunya ke rumahnya kakeknya, karena ibunya harus mengurus suaminya yang akhirnya duanya itu juga meninggal, gitu ya. Nah, kemudian Ibu Mardia, itu neneknya, itu punya sejumlah hutang dengan Ibu Nur, yang itu bertahap ya, 15 juta itu bertahap, kemudian tidak bisa membayar, kemudian pada tanggal 16 Juli datang supaya Ibu Mardia dan Pak Yanto ini punya tanggungan karena tidak ada lagi yang bisa dijaminkan gitu. Akhirnya cucunya inilah yang digunakan oleh si tersangka sebagai jaminan. Sehingga kami menerapkan pasal 88, salah satu unsurnya adalah eksploitasi ekonomi. Artinya anak ini dijadikan eksploitasi ekonomi oleh si terlapor karena neneknya itu tidak bisa membayar hutang. Gitu. Jadi karena tidak ada di bawah paksaan, di bawah tekanan, si kakek dan neneknya tidak punya kuasa untuk memberikan jaminan apapun. Berapa sebenarnya total utang dari nenek korban hingga kemudian cucunya dijadikan jaminan?
Kalau dari Ibu Mardia, neneknya itu sekitar 8.700.000. Tapi kalau keterangan Ibu Nur itu sekitar 15 juta, kurang lebih. Tapi itu permasalahan berbeda, karena dengan alasan apapun tidak boleh tentunya. Betul. Seorang anak itu dijadikan jaminan, dipaksa untuk dijadikan jaminan. Kurang lebih Baik. begitu, Pak. Untuk pemberi utang yang kemudian saat ini sudah dijadikan tersangka, apa sebenarnya rencana tersangka terhadap bocah ini? Apakah akan dipekerjakan atau akan dijual atau seperti apa? Tidak ada untuk kepentingan seperti itu, tetapi memang akan dirawat atau akan dialihkan pengawasannya oleh si tersangka ini sampai itu bisa ditebus atau dibayar hutangnya oleh neneknya. Jadi supaya neneknya nggak pindah, karena kan Pak Yanto dan Bu Mardiah ini kontraknya untuk keterangan tersangka pindah-pindah, gitu. Susah dicari. Nah sehingga cucunya yang diambil gitu ya, agar si Pak Yanto dan Bu Mardiah ini ingat hutangnya dan sebagainya. Intinya itu, Mbak. Ya, mengesampingkan fakta bahwa korban sudah dikembalikan kepada keluarganya, bagaimana kemudian nasib utang piutang antara keluarga korban dengan tersangka? Baik, penanganan kami tentunya fokus terhadap anak. Kesehatannya, baik fisik ataupun psikisnya, itu menjadi utama. Kemudian yang kedua, kami memproses hukum terhadap si pelaku. Kalau terkait dengan hutang piutang dan segala macamnya, sekali lagi itu tidak menjadi fokus kami, tetapi perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini tentunya sudah melanggar undang-undang perlindungan anak. Sehingga tindakan kemanusiaan kami dulukan, sehingga kami pun juga memberikan beasiswa ya, karena anak ini cerdas ya, anak ini cerdas, kelihatan sehat gitu ya, sehingga supaya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, Pak Kapolres, secara fisik tidak ada luka, namun apakah akan ada pemeriksaan kejiwaan atau pendampingan kepada korban ini? Ke depan, karena ini kan baru 1 hari ya, kami melakukan penahanan terhadap tersangka. Ya, ke depan kami akan juga melengkapi dengan pemeriksaan saksi ahli, juga dengan pemeriksaan secara psikis, untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan ataupun kekerasan verbal dan lain-lain terhadap si anak, gitu ya, karena masih umur 5 tahun ini, gitu, kurang lebih. Adakah kemudian imbauan dari pihak kepolisian kepada keluarga korban, kepada kakek dan nenek yang menjadikan cucunya sebagai jaminan? Ya tentunya ini tidak hanya kepada kakek dan neneknya, tetapi juga bagi semua masyarakat. Ya, apabila memang ada terbelit hutang atau sampai dengan itu dijamin, karena kan itu hukumnya adalah hukum private, yaitu hukumnya antar pemberi hutang dan penerima hutang. Gitu. Tapi kalau memang sampai terjadi penyanderaan secara fisik dan sebagainya, segera laporkan kepada kepolisian terdekat, sehingga kami bisa segera menangani. Kami juga sudah mengumpulkan apakah memang perbuatan ini tidak cuma kali ini saja itu dilakukan oleh Ibu Nur ya, tapi saat ini kami masih fokus terhadap penanganan bersama Raka ini. Baik, kita harapkan tentunya tidak ada lagi kasus serupa terjadi ke depannya. Terima kasih Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Kapolresta Bogor Kota. Selamat sore. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap komplotan pengganjal ATM yang sudah beroperasi selama puluhan kali. Daerah operasi ke-6 tersangka tersebut meliputi Tangerang dan Jakarta Selatan. Ke-6 tersangka ditangkap di daerah Jatiwung tanpa perlawanan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, modus operasi para tersangka adalah mengincar lokasi ATM yang sepi di daerah sekitar Tangerang dan Jakarta Selatan. Para tersangka mengajal ATM dengan menggunakan tusuk gigi. Korban yang hendak mengambil uang di ATM kartunya akan tersangkut. Dari aksinya, para pelaku telah meraup keuntungan ratusan juta rupiah. Lebih pengakuannya lebih dari 30 kali, bahkan kami masih dalami lagi, kemungkinan akan lebih lagi ya, karena memang spesialisnya adalah ganjal ATM. Daerah mainnya adalah daerah sekitar daerah Tangerang Selatan ya, bahkan sampai ke Jakarta Selatan pun iya, tergantung di mana mereka bisa melihat. Yang daerah-daerah atau hasil patroli gampang, ada ATM-ATM yang gampang bisa dilakukan kegiatan mereka. Dari Jakarta kita beralih ke Bangka Belitung. Seorang pria mabuk menyerang polisi dengan senjata tajam di Toboali, Bangka Selatan, Bangka Belitung. Akibatnya korban mengalami luka serius dan dirawat di rumah sakit.
Seorang anggota polisi Polres Bangka Selatan, Yasef Iskandar, luka serius di bagian kepala, wajah, leher, dan tangan setelah dibacok pelaku WH menggunakan parang. Korban harus dirawat Pusyandik Bakti Timah Tobuali untuk mendapatkan perawatan intensif. Pelaku pun dibekuk tak lama setelah kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku membacok korban dalam kondisi mabuk karena tidak terima dinasehati. Pada saat itu, anggota yang melaksanakan PAM di Tepus pulang untuk ganti baju menegur saudara Wiwin bahwa dia mampu teriak-teriak menggunakan parang. Setelah ditegur, anggota ini ngobrol sama temannya, tiba-tiba dibacok dari belakang oleh Wiwin ini. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. Polisi terus memburu penyelenggara tarung bebas ilegal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu 28 pemuda yang diamankan di arena tarung bebas dipulangkan dengan status wajib lapor. Kantor Polres Pelabuhan Makassar ini mendadak dipenuhi puluhan orang tua yang ingin menjemput putra mereka. Sebanyak 28 pemuda yang diduga terlibat tarung bebas dipulangkan setelah diperiksa sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan, para pemuda dan remaja ini berstatus sebagai penonton dan tidak terlibat sebagai petarung maupun panitia. Kini polisi masih memburu penyelenggara tarung bebas yang berhasil kabur saat penggerebekan. Ya, kita akan mencari siapa sebenarnya pelaku di balik kegiatan ini. Dari ke-28 itu sebelumnya sudah diambil keterangan, namun hasil keterangan dari mereka itu ya masih sebatas sebagai saksi karena mereka hanya sebagai penonton saja. Sebelumnya polisi mengamankan 28 orang di arena tarung bebas di jalanan Kota Makassar. Usai ditangkap, ke-28 orang yang ternyata hanya penonton ini diwajibkan menjalani tes urin dengan hasil negatif. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.